Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Ada flyer sama kan nanti yang dari luar. Di pagi hari ini kita ya. kembali dipertemukan dalam kajian kitab rutin. Insya Allah melanjutkan kajian kitab Manhajul Qasid Tahdzib Mukhtasar Minhajil Qasidin yang kita jadikan panduan dalam kajian ini berkenaan dengan ilmu suluk atau ilmu tazkiyah. Masih di pembahasan tentang ilmu ya. Thalabul ilmi fardhah. Ada yang mau baca? Silakan. Ustaz. Silakan, Pak. Ya. Thalabul ilmi faridatin. Kenapa faridatin? Faridoti Thalabul ilmi. Khobar Pak Imron. Pak Imron paling top lah, Pak Imron paling top lah. Faridatun khobar. Ya, Faridatun. Ini salah ya Ustaz lah, salah ya. Salah tulisan. Keselipet lidah ya Pak. Ya, terus Anasa ya Ustaz. Rawa Anasu ibnu Malik. Anasu ibnu Maliki An-Nabi sallallahu alaihi tanwin kan Malikin. Oh, Malikin An-Nabi sallallahu taala alaihi. Anin Nabi. Ya. Anin Nabi sallallahu taala alaihi wa ini enggak kecil wa alaihi salama. Wa alihi wasallam. Walaihi salama anahu qala tolabu ilmi faridotu ala kulli muslimin saja. Faridotun ditanwinkan. Wasohihu an hada ilma. Anna kalau masuk ke isim anna tidak mungkin an. Oh ya, anna hada ilmun muamalah diidopatkan jadi tidak tanwin. Oh, ilmu muamalatil abdi. Ilmu muamalatil ibadah abdi. Ibadah li rabbihi. Wal ma'amala muamalatu lati kulifaha ya tuh. Abdu ala salah sati akasamin i'tiqadatin wa af'alin wa turukin ama af'ala saja faida af'alu ama af'alu faida balagos sobiyu fa'awlu wajibun alaihi fa'awlu wajibin alaihi fa'awlu wajibin alaihi ta'allamu
Ta'allumu masdar. Ta'allumu kalimatai. Ta'alamu ya. Ta'alumu itu ta'alamu kalamati syahadati. Kalimatai syahadati. Kalimatai syahadati wahima maknaha wa Atau inna. ke ta'allumu. Oh, fahimu saja. Fahimu maknaha. Kalau atau harus sejajar. Ta'allum kan isim. Ya. Masdar. Berarti ini masdar lagi. Wa fahimu saja. Masdar ya, masdar. Fahamu ya. Wa fahmu. Fahmu maknaha wa inalam yaksil dalika. Wa ilam yaksil dalika binadri wa dalili. Ilam yahsul dalika bin nadhari wa dalili. Wa dalili li anna nabiyya sallallahu alaihi ketusannya kemana nih? Alaihi wa salama iktafa min ajlafi saja. Arabi bi tasdiki min ghairi ta'alamin dalilin. Ta'alumi dalilin. Padalika fardu wakti. Suma yajibu alaihi alaihi nadzoru wal istilalu. Ya sudah, Pak. Letek cari udah nasak ya? Di HP yang kecil pakai laptop, Pak. Silahkan yang lain barangkali masih ada. Ayo Bu, ayo. Salam malah naon Bu, ayo Bu. Tulisannya kecil banget Pak, aku belum punya kitabnya. Oh ya ini kecil juga saya Bu, nggak apa Bu, kecil-kecil. Silahkan siapa? Anak coba. Ya, Pak Sati. Faida jaa waktu sholati wajibun ya, alaihi. Ini salah tulis ya, harusnya ada alif iza fa iza jaa. Terus Faida jaa waktu sholati wajibun alaihi. Kalau wajibun pakai alif, ini enggak ada alif. Wajibu. Kalau wajibun harus ada alif, ini enggak ada alifnya. Nah. Wajibu alaihi ta'allumu Berarti dibaca fi'il. Kalau dibaca fi'il bagaimana? Wujibah ya, wujibah. Wajaba aja, wajaba. Malu, wajaba alaihi. Wajaba alaihi ta'allumu taharatu wassalatu. Taharati jadi udah pilih. Wajibu alaihi wajaba alaihi ta'allumu taharati wassalati. Fa idza asa ila ramadhani wajaba alaihi ila ramadhana. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Nah, Ustaz. Ila ramadhana wajaba alaihi ta'allumu sauma. Saumi. Udah pilih sama kayak tadi. Ta'allumu kan masdar. Nah, Ustaz. Ini sauminya udah pilih. Ila ramadhana wajaba alaihi ta'allumu saumi. Fa in kana lahu malan. Malun, kalau malan ada alif, ini enggak ada alif. Fa in kana lahu malun. Malun jadi apa? Marfu. Nah, Ustaz. Malun marfu jadi apa? Marfu sebagai apa kedudukannya? Subjek, kalau marfu. Enggak jadi apa? Kan dalam bahasa Indonesia, dalam ilmu nahwu. Fa'il bukan Ustaz. Mansub. Mana fi'ilnya? Fa'in kana lahu, fi'ilnya lahu Ustaz. Apa namanya? Kalau fi'il
Fa'in kana lahu malan. Nggak ada sad fa'ilnya di sini. Karena fiil, cuman fiil nakis. Oh ya, Karena ya. itu fiil, tapi fiil nakis. Fiil nakis itu butuh isim dan khobar. Jadi malun itu isimnya. Marfu bukan mansub Di ya. Malun isimnya, isimnya di khobarnya belakang, Ustaz. lahu. Khobarnya lahu. Jar Isimnya di majrur. belakang, Ustaz. Ya, diakhirkan. Iya. Ya, terus. Wa in kana lahu malun. Fa'in kana lahu malun wa halun alaihil haul. Wahala. Nah, ini hala ini fiil. Wahala alaihil haulu. Fa'in kana lahu malun wa hala alaihil haulu wajibu Sama kayak alaihi tadi. Wajaba alaihi. wajaba alaihi ta'alluma zakati. Ta'allumu fa'il dari wajaba. Wajaba alaihi ta'allumu zakati. Wa in jaa waqtul haji wa huwa mustati'u wajaba alaihi Tanwinkan saja. Wa huwa mustati'un. wajaba alaihi ta'allumi Sama kayak tadi sama. Ta'allumul manasiki. Wa amat turuku fahuwa bihasabi ma yatajaddadu fi'il mudhari. ma tajaddadu minal ahwali. Idala yajibu Id kalau nggak ada alif berarti id. idla yajibu alal a'ma ta'allama ma ta'allumu ma yahrumu nadharu ilaihi. Ma yahrumu nadharu ilaihi. Wala alal abkami ta'allama Ta'allumu sama ini ta'allumu semua. Ta'allumu ma yahrumu. Wala alal abkami ta'allumu ma yahrumu minal kalami. Fa in kana fi baladi yata'ata. Tanwinkan aja fi baladin. Fa in kana fi baladin yata'ata fihi syurbul khamri wala bisul hariri syurbul khamri walu bisul hariri wa yajibu alaihi wajaba alaihi an ya'rifa tahrimi dzalika. Tahrima maf'ul bih. An yahrifa tahrima dzalika. Ya, sudah ya, cukup. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi qala al-Mizzi wa huwa haditsun hasan bi turuqihi. Hasan dengan riwayatnya, tapi kebanyakan para ulama mendhaifkannya. Tapi maknanya bisa diterima ya, sahih. Menuntut ilmu itu wajib. Maknanya bisa benar. Wasahih dan yang benar ini sebelumnya sebenarnya ada perbedaan pendapat para ulama tentang ilmu yang wajib itu ilmu apa. Ya. Secara umum wajib ilmu apa, menuntut ilmu yang ilmu itu dibutuhkan oleh manusia baik akhirat ataupun untuk dunia, yaitu wajib. Ya, cuman kalau untuk akhirat secara umum berarti wajibnya fardu ain, walaupun nanti ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab ya, dianjurkan. Dan kalau untuk dunia itu sifatnya fardu kifayah secara umumnya.
Ya, jadi fardu. Ya, selain dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi yang madorot. Ya, kalau madorot seperti sihir dan sebagainya itu haram. Nah, di sini disimpulkan, seperti ini kesimpulan Imam Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, wasahihu dan yang benar anna hadzal ilmu muamalatil abdi li rabbih. Ya, bahwa ilmu yang wajib ini adalah ilmu muamalah seorang hamba dengan Rabb-nya. Ilmu muamalah seorang hamba dengan Rabb-nya. Wal muamalatu lati kullifahal abdu ala salasati aqsam, muamalah yang dibebankan ya seorang hamba ya terhadapnya ada tiga macam, i'tiqadatin wa af'alin wa turukin. Itu berkaitan dengan i'tiqadat, keyakinan. Ya, yang kedua berkaitan dengan perbuatan yang harus dilakukan. Dan yang ketiga berkaitan dengan hal-hal yang harus ditinggalkan. Ya. Ammal af'alu, adapun perbuatan, fa idza balagha sabiyu, ya apabila seorang bayi telah atau seorang anak sampai kepada usia baligh, wa awwalu wajibin alaihi, yang wajib pertama kali atasnya adalah ta'allumu kalimatai syahadah, mempelajari 2 kalimat syahadat. Ini af'al dulu ya, didahulukan. Wa fahmu maknaha, dan memahami maknanya, wa illam yahsul dzalika bin nazari wa dalili, meskipun dia tidak menghasilkan hal itu dengan pengamatan dan dalil. Ya. Jadi ini ada perdebatan juga ya di kalangan para ulama, apakah wajib ya pertama kali memahami dalilnya, dalil-dalilnya hingga sampai kepada iman ya, sampai kepada tasdik ya, membenarkan. Apakah harus paham dalilnya terlebih dahulu ataukah tidak? Ya, maka di sini disimpulkan bahwa tidak mesti ya, tidak mesti harus memahami dalil-dalil ya, pengamatan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nah ini dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil arabi bitasdiki. Ya, mencukupkan kepada orang-orang Arab pedalaman ya, dengan membenarkan saja tanpa mempelajari dalilnya. Fadzalika fardul waqti, itu adalah kewajiban seiring berjalannya waktu ya. Summa yajibu alaihin nazaru wal istidlalu, kemudian wajib atasnya untuk mengamati dan memahami dalilnya. Jadi berdalil. Kalau orang sampai kepada yakin ya, percaya terhadap akidah Islam ya, itu kan bisa dengan berbagai cara ya. Yang penting orang sampai kepada membenarkan, tasdik ya, beriman ya dengan 2 kalimat syahadat ya, dengan akidah Islam, akidah usul Islam. Maka itu bisa dengan cara apa saja, dengan cara berpikir, dengan cara melalui mengamati alam semesta. Yang penting sampai dulu kepada dia meyakini dengan sepenuh hatinya. Ya kan? Nah, ketika karena itu yang pertama kali ya, kewajiban. Setelah dia meyakini itu, bersyahadat ya, masuk ke dalam Islam, menjadi orang Islam, ya maka secara bertahap setelah itu dia juga wajib mempelajari ya, untuk memahami dalil-dalilnya. Itu di dalam Al-Quran banyak ya dalil-dalil yang untuk sampai juga kepada keimanan ya, dan itu tujuannya juga untuk menguatkan iman agar tidak lagi muncul keraguan gitu ya. Jadi semakin yakin ketika orang terus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis.
Jadi yang pertama adalah tasdik dulu. Fa'idha, ya ini harusnya idha. Fa'idha ja'a waktu sholati wajib alaihi ta'allumu taharati wa sholah. Apabila datang waktu sholat, maka dia wajib mempelajari toharoh dan sholat. Bersuci dan sholat. Ya, karena dimulainya kewajiban itu ya adalah ketika telah balik kan. Ya, ketika telah balik berakal, maka dimulai kewajiban. Nah, ketika datang waktu sholat, dia awal mula balik ya, maka sudah mulailah dia kemudian wajib untuk apa? Mempelajari toharoh dan sholat. Ya, karena di dalam mengamalkan ini kan butuh ilmunya dulu. Ya, dalam Islam tidak bisa ya sembarang beramal tanpa ilmu. Maka butuh belajar sehingga harus mempersiapkan dulu sebelum balik itu belajar dulu. Belajar dulu toharoh, belajar dulu sholat. Gitu. Jadi jangan terlalu mepet. Ada ya persiapan sebelumnya dan Rasulullah SAW pun kan menyuruh ya dalam mengajarkan anak ya sholat itu kan sejak 7 tahun ya muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin ya wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perintahkanlah sholat ya anak-anak kalian ketika berumur 7 tahun. Ya, dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Ya kan berarti sejak 7 tahun itu kan masanya jauh masih jauh lah gitu ya ke usia balik. Berarti ya sudah dipersiapkan sejak itu diperintahkan ya artinya juga sambil diajarkan kan begitu. Bagaimana kita nyuruh tapi dia belum bisa sholat. Berarti ada harus mengajarkan bagaimana sholat itu. Dan sholat itu syarat yang paling utama harus toharoh bersuci. Maka diajarkan juga toharohnya. Bersuci yang benarnya bagaimana. Begitu. Sehingga ketika datang masa balik itu dia sudah siap untuk mengamalkannya. Dan bahkan sudah terbiasa. Sehingga dibiasakan terlebih dahulu. Ya dibiasakan. Sebelum balik itu harus ada pembiasaan. Faidah asya ila Ramadan wajib alaihi ta'allumus shaumi. Maka apabila dia hidup sampai Ramadan, maka wajib baginya mempelajari saum. Pelajari ya fikih tentang saum. Bagaimana saum itu? Karena ini kewajiban ya saum Ramadan. Fa in kana lahu malun wa ala alaihi haulu. Maka jika dia memiliki harta yang sampai kepada haul ya 1 tahun ya secara umumnya. Walaupun tidak semua zakat harus melewati 1 tahun ya. Ada yang setiap panen, misalkan tidak setiap tahun, setiap panen zakat pertanian dan sebagainya. Wajib alaihi ta'allumu zakati, wajib atasnya mempelajari zakat. Wa irja waktul haji fa huwa mustati'un. Dan jika datang waktu haji dia mampu ya untuk melaksanakan haji itu wajib alaihi ta'allumu al-manasiki, mempelajari wajib baginya mempelajari manasik. Ya. Jadi setiap ibadah ya yang hukumnya wajib fardu ain, maka mempelajari ilmunya juga fardu ain. Gitu. Maka berdosa ketika seseorang sudah punya kewajiban berzakat, dia belum tahu ilmu zakat bagaimana. Sehingga membuat dia tidak mengamalkan zakat itu atau melaksanakan zakat dengan tidak benar misalnya. Nah, itu sangat tergantung kepada kondisi ya, kewajiban apa yang ada pada mereka. Wa amma turuku, dan adapun yang ditinggalkan bahwa bihasbi ma yatajaddadu minal ahwal, yaitu disesuaikan dengan kondisi yang muncul ya, sesuai dengan kondisi yang yatajaddad, yang terbaharui ya, jadi update
Karena kondisi manusia kan berubah-ubah ya. Apa kondisi pribadinya atau kondisi lingkungannya. Ya disesuaikan dengan kondisi, tidak semua yang harus ditinggalkan itu dipelajari semuanya. Ya khususnya yang terkait ya yang sangat berpengaruh ya kepadanya yang harus dia tinggalkan sehingga harus tahu. Ya idza yajibu 'alal a'ma ta'allumu ma yahrumu nadharu ilaihi. Ya, di mana tidak wajib bagi orang yang buta mempelajari apa yang haram ia memandangnya. Bagi orang buta tidak wajib mempelajari yang haram dilihat. Ya, karena dia tidak bisa melihat. Ya, itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau orang yang buta ya tidak wajib mempelajari yang haram dilihat. Kalau bagi yang bisa melihat ya baru wajib. Wala alal abkami ta'allumu ma yahrumu minal kalam. Dan juga tidak wajib bagi orang yang bisu mempelajari yang haram untuk dibicarakan. Ya, yang haram untuk dikatakan di dalam perkataan, dalam pembicaraan itu apa? Bagi orang yang bisu, ya nggak wajib karena dia nggak bisa berbicara. Ya, tapi bagi siapapun yang bisa bicara, maka dia wajib mempelajari apa yang haram untuk dikatakan. Berdusta, ya, berghibah, menggibah dan sebagainya. Fa in kana fi baladin yata'atu fihi syurbul khamri wa lubsul harir. Maka jika di suatu negeri, di suatu daerah tersebar ya di dalamnya minum khamr, memakai sutra, wajib alaihi an ya'rifa tahrima dzalika. Ya, maka wajib atasnya untuk mempelajari pengharaman hal itu. Ya, atau riba. Sekarang kan tersebar ya riba dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, tidak banyak yang tidak bisa terlepas daripada riba. Berarti kita wajib, sudah sangat wajib untuk mempelajari tentang riba itu agar bisa terhindar darinya. Ya kan? Mempelajari keharaman khamr ya ketika tersebar ya pakai sutra. Jadi hal-hal makanya ini juga tugas para ulama ya yang harus memberitahukan ya dalam kondisi-kondisi yang ada sekarang, apa yang haram, apa yang halal. Ya. Maka sudah menjadi kewajiban para ulama ya untuk mengingatkan hal-hal yang sekarang. Karena kasus-kasus manusia yang akan dihadapi itu kan akan terus muncul. Ya kan, ada kasus baru lagi. Ya, dan tugas para ulama itu kemudian mengkajinya, lalu kemudian meneliti hukumnya ya ke dalam dalil-dalil itu. Wa ammal i'tiqadatu, dan adapun keyakinan, fa yajibu ilmuha bihasbil khawatir, maka wajib mengilmuinya, mengetahuinya sesuai dengan apa yang muncul di pikiran. Khawatir, jama dari khawatir. Terbersit di pikiran. Fa in lahu syakkun fil ma'ani allati tadullu 'alaiha kalimat asy-syahadah. Ya, jika terbersit baginya keraguan di dalam makna-makna yang ditunjuki oleh dua kalimat syahadat. Ya, jadi subhat yang masuk ke dalam pikiran yang mempengaruhi akidah. Ya, maka perlu dipelajari ya subhat itu agar bisa ditinggalkan. Ya, wajib alaihi ta'allumu ma yasilu bihi ila izalati syakki. Wajib atasnya mempelajari apa yang bisa menyampaikan ya kepada untuk menghilangkan keraguan. Wa in kana fi baladin qad kasurat fihil bid'ah, dan jika pada suatu negeri telah banyak bid'ah ya kebid'ahan, ya wajib alaihi an yatalaqqanal haqqa, maka dia wajib mempelajari ya kebenaran. Kama law kana tajiran fi baladin sya'afihir riba. Seperti ya kalau seorang pedagang yang
berada di suatu negeri yang di sana tersebar riba, wajib alaihi an yata'allamal hadra minhu. Wajib atasnya untuk mempelajari ya agar bisa berhati-hati ya terhindar darinya. Ya, ini subhat dalam masalah akidah ya, dalam masalah pemikiran yang sekarang tersebar ya wajib supaya tidak terpengaruh. Nah, ini kan sekarang banyak orang-orang yang menebarkan subhat-subhat akidah ya, apa namanya, diberi panggung gitu ya orang-orang seperti itu berbicara di depan publik ya dengan pembicaraan yang aneh-aneh, yang nyeleneh sebagai subhat ya. Bagi orang-orang awam itu kan bisa terpengaruh, maka wajib mereka untuk mempelajari yang benar. Ya. Itu dalam masalah akidah. Jadi dalam masalah, makanya para ulama merumuskan akidah-akidah yang rumusan itu bisa jadi belum dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya, oleh generasi salaf sebelumnya, karena mereka tidak menghadapi kasus baru yang dihadapi oleh ulama-ulama berikutnya. Ya itulah kemudian tersusunnya ilmu akidah gitu ya, karena dalam rangka untuk menghindari subhat-subhat ya. Jadi di subhat Mu'tazilah ya yang mengatakan Quran makhluk ya, itu kan belum ada di zaman sahabat, zaman tabi'in ya. Baru belakangan muncul sehingga para ulama menjelaskan tentang subhat tersebut ya dalam kitab-kitab akidah yang bisa kita temui ya. Gitu, dan masih banyak lagi ya. Kalau zaman sekarang kita melihat ya subhat pluralisme, liberalisme ya, begitu yang menyatakan agama sama dan sebagainya. Ya, subhat Syiah juga ya, membuat cerita-cerita palsu tentang sahabat dan sebagainya. Ini perlu kita mengetahuinya, mempelajarinya agar terhindar dari subhat itu. Sekaligus juga menjelaskan kepada yang lain yang masih awam. Wayan bagi an yata'allamal imana bil ba'tsi wal jannati wan nar, dan selayaknya untuk mempelajari iman kepada hari kebangkitan, surga dan neraka. Ya, kepada akhirat, walaupun pada awal ya, pada yang intinya akan menerima ya, beriman walaupun secara global, beriman kepada hari akhir karena salah satu rukun iman. Di sana ada surga dan neraka ya, mengimani itu. Ya, tapi selebihnya kemudian juga kita mempelajari rinciannya. Ya, agar semakin bertambah keimanan. Karena seiring bertambah ilmu juga bertambah keimanan, lebih menguatkan keimanan. Fabara bimada, karena maka jelaslah dengan apa yang telah kami sebutkan, annal murada bi talabil ilmi alladzi huwa fardhu ain, bahwa yang dimaksud dengan menuntut ilmu yang dia adalah fardu ain, ma yata'ayyana wujubuhu ala syahsi, yang menjadi fardu ain ya dalam mengamalkannya bagi seseorang. Gitu. Jadi ilmu yang wajib dipelajari yang fardu ain ya berarti yang mengamalkannya fardu ain. Sehingga mempelajarinya pun fardu ain. Mengamalkannya fardu kifayah, ilmunya juga fardu kifayah. Misalnya mensolatkan jenazah ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Maka mempelajarinya pun fardu kifayah. Dan sebagainya. Fa amma fardul kifayah, adapun fardu kifayah, fa huwa kullu ilmin la yustagna anhu fi qawami murid dunya. Jadi fardu kifayah bukan hanya dalam urusan agama saja, itu soal jenazah ya. Bahkan dalam hal urusan dunia itu juga termasuk fardu kifayah. Yaitu ilmu yang sangat dibutuhkan, la yustagna anhu ya. Ya, tidak bisa dilepaskan ya, fi qawami umuri dunia, di dalam tegaknya urusan dunia ya, karena menyangkut dengan kehidupan dasar manusia dalam kehidupan
ya kebutuhan dasar ya, manusia dalam kehidupan katibi seperti kedokteran. Idh huwa daruriyun fi hajati baqail abdani ala sihati, di mana kedokteran itu sangat mendesak ya dalam kebutuhan berlangsungnya atau tetap hidupnya badan ya di atas kesehatan. Gitu ya, wal hisab ya ilmu menghitung, fa innahu daruriyun fi qismatil mawarisi wal wasaya wa ghairiha. Ya, sungguhnya dia itu sangat daruri ya mendesak dalam membagi waris, wasiat dan yang lainnya. Jadi ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan untuk tegaknya kehidupan seperti kedokteran ya, ilmu hisab, ya ilmu menghitung, ya ilmu pertanian misalnya agar bisa menghasilkan pertanian untuk kebutuhan makan, kan itu kebutuhan pokok ya dan sebagainya. Nah itu juga sebetulnya masuk dalam kategori ilmu fardu kifayah. Kalau tidak ada orang sama sekali, kedokteran misalnya itu kan akan membuat orang menjadi cepat meninggal gitu ya kalau tidak diobati, kalau tidak ditangani. Fahadhil ulumu, maka ilmu-ilmu ini lauhal baladu aman yakumu biha. Kalaulah suatu negeri itu kosong dari orang yang mempelajarinya, haraja ahlul baladi, maka penduduk negeri itu berdosa. Wa idza qama biha wahidun, jika dan apabila ya ada salah seorang yang mempelajarinya kafa ya, maka itu sudah mencukupi. Wasaqatul fardu anil bakin, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Nah ini maka ini masuk kategori fardu kifayah. Ya barangkali sampai situ dulu ya, sudah jam 6. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Ya, silakan bagi para peserta kajian kita berutin, jika ada yang ingin bertanya boleh disampaikan, kami berikan kesempatan. Oke, saya nanya sedikit kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan metode peserta baca dulu itu sambil dipandu, bagus juga kayaknya. Bisa di ya sambil dipandu ya, artinya insya Allah kalau setiap hari begini mungkin nanti jadi lama-lama nyangkut juga gitu. Itu aja barangkali. Nanti disesuaikan dengan kitabnya, Pak. Kalau yang kitab yang berat tidak diinikan. Sesuaikan aja dengan waktunya juga. Karena kalau untuk mempelajari secara khususnya ya, berlatih di kaji penerapan kaidah itu kita ada program khusus praktik baca kitab. Ya kalau ini kan belum dimulai ya, yang kelas saya belum dimulai. Belum Pak ya. Kalau itu bagi yang sudah belajar teori, kalau yang belum belajar teorinya ya dikuasai dulu teorinya. Dikuasai dulu, nanti baru ada praktek langsung ke kitab, itu PBK, praktek baca kitab. Iya, saya kalau dekat aja Bandung tiap hari belajar nih. Iya. Pengen banget saya bisa baca kitab, Ustaz. Ya. Pengen banget bisa baca kitab saya. Iya. Insya Allah bisa. Ini juga banyak ya, Pak Imron, Mbak Eka dan yang lainnya juga ikut. Saya sangat tertarik pengajian ini karena baca kitab terus tertarik saya. Kalau sekarang kalau ceramah bisa dibaca di YouTube sih, benar di YouTube. Iya betul. Iya, kalau ini kalau kan kita langsung bisa belajar sendiri. Iya, kalau ceramah di YouTube banyak pilihan kan, tapi kalau begini kan enak dipandu ini. Baik, kalau tidak ada lagi yang lain, cukupkan aja. Ya, alhamdulillah, wafilah sekalian, untuk kajian kita berutin hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya kita semua bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, kita cukupkan dulu untuk kajian kita berutin pada hari ini. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan istighfar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.